Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak 3D dalam channel pembelajaran Tridewi 08. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak 3D harap semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk terus belajar. Nah, di video kali ini kita akan membahas kembali materi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD, bab 1 mengenai tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kunci jawaban soal IPAS bab 1 mengenai tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Nah, adik-adik, ini adalah lanjutan video pembahasan mengenai bab 1 topik C2 tentang penyebaran biji. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan kunci jawabannya, pastikan adik-adik sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, kita akan menjawab soal mengenai peta konsep. Nah, di sini ada peta konsep yang harus kalian lengkapi pada bagian yang kosong, yaitu mengenai tumbuhan. Nah, di sini ada bagian tubuh tumbuhan, kemudian ada fotosintesis dan ada perkembangbiakan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mengenai bagian tubuh tumbuhan. Nah, bagian tubuh tumbuhan itu yang pertama terdiri dari akar. Nah, di sini kalian bisa tulis akar. Kemudian akar itu fungsinya menyerap air untuk kebutuhan fotosintesis. Kemudian bagian tubuh tumbuhan yang kedua yaitu batang adik-adik. Nah, batang itu berfungsi menyebarkan air dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian bagian tubuh tumbuhan yang ketiga yaitu daun adik-adik. Nah, fungsi daun sebagai tempat fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Kemudian yang keempat yaitu bunga dan buah. Nah, bunga dan buah ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Itu untuk bagian tubuh tumbuhan, adik-adik. Kemudian yang kedua ada fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Kemudian fotosintesis itu membutuhkan yang pertama yaitu cahaya matahari, kemudian yang kedua yaitu air, yang ketiga yaitu karbon dioksida, dan yang keempat adalah klorofil. Kemudian nanti fotosintesis tersebut akan menghasilkan yang pertama yaitu berupa karbohidrat atau makanan, dan yang kedua yaitu oksigen. Kemudian dampak dari fotosintesis yaitu yang pertama, tumbuhan mampu memenuhi kebutuhan makanannya sendiri. Kemudian yang kedua, manusia dan hewan mendapatkan oksigen dari tumbuhan untuk pernapasan. Kemudian yang ketiga, manusia dan hewan mendapatkan bahan makanan dari tumbuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, itu untuk fotosintesis. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Nah, yang pertama yaitu melalui bunga. Nah, yang pertama yaitu bagian bunga yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan, yaitu yang pertama adalah putik. Nah, putik itu merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Kemudian yang kedua yaitu benang sari. Nah, benang sari itu merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Selanjutnya, perkembangbiakan itu dibantu oleh hewan dan juga air serta udara adik-adik. Kemudian hasil dari perkembangbiakan melalui bunga itu yaitu berupa penyerbukan. Nah, penyerbukan bunga akan menghasilkan biji yang bisa ditanam kembali menjadi tanaman baru adik-adik. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan dengan cara penyebaran biji. Nah, penyebaran biji ini dapat dilakukan atau dapat dibantu oleh hewan adik-adik. Nah, yang pertama ini dibantu oleh hewan. Contoh tanamannya itu adalah tanaman berbuah. Hewan yang membantu itu adalah hewan pemakan buah. Kemudian yang kedua yaitu dibantu oleh hewan juga. Contoh tanamannya itu yaitu tanaman dengan biji berduri-duri yang bisa menempel di bulu seperti rumput jarum. Nah, contoh tumbuhan yang membantu penyebaran biji itu adalah hewan berbulu. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan bantuan angin. Nah, contoh tanamannya itu yaitu tanaman yang berbiji ringan, halus dan mudah lepas dari tanamannya, adik-adik. Kemudian yang keempat itu dibantu oleh air. Nah, contoh tanamannya itu adalah tanaman yang hidup di daerah air. Nah, jadi itu adalah jawaban dari peta konsep. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu mengenai uji pemahaman. Nah, pada uji pemahaman itu terdapat beberapa soal. Untuk yang A yaitu mengenai bagian tubuh tumbuhan.
Amati gambar bunga mawar di samping. Lalu sebutkan dan jelaskan bagian tubuh bunga tersebut yang berfungsi sebagai yang pertama, membantu pertumbuhan tanaman. Nah, bagian bunga yang membantu pertumbuhan tanaman yaitu ada akar yang berfungsi menyerap air untuk kebutuhan fotosintesis, kemudian ada batang berfungsi untuk menyebarkan air dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan, kemudian ada daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Nah, itu jawaban soal yang pertama. Kemudian bagian tubuh tumbuhan yang melindungi diri. Nah, bagian tubuh tumbuhan yang digunakan untuk melindungi diri yang pertama ada akar, karena membuat tanaman tertanam kokoh di dalam tanah sehingga tidak mudah dicabut adik-adik. Kemudian ada batang, karena membuat tanaman berdiri tegak dan tidak mudah jatuh tertiup angin. Dan yang ketiga ada duri. Nah, duri digunakan untuk melindungi diri karena bisa melindungi tanaman dari hewan yang ingin memangsa atau memetiknya. Nah, jadi itu adalah jawaban soal yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, bagian tubuh tumbuhan yang digunakan sebagai alat berkembang biak. Nah, yang digunakan sebagai alat berkembang biak yaitu bunga adik-adik, karena memiliki benang sari dan memiliki putik yang bisa menghasilkan biji. Nah, jadi itu jawaban untuk pertanyaan yang A. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang B yaitu proses fotosintesis. Oke, kita baca. Aga mempunyai 2 pot tanaman stroberi di rumahnya. Kemudian ia melakukan percobaan menggunakan 2 tanaman tersebut. Pot A disimpan di halaman depan rumahnya. Pot B disimpan di dalam lemari. Ia rutin memberikan air untuk kedua tanaman tersebut. Setelah 2 minggu kemudian, Aga melihat pot A masih dalam kondisi segar dan tumbuh, namun pada tanaman pot B layu dan mati. Nah, ini adalah gambar dari tanaman pot A yang masih segar, kemudian ini adalah gambar tanaman pot B yang sudah layu dan mati, adik-adik. Pertanyaannya yaitu, jawablah pertanyaan berikut untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan kedua tanaman tersebut. Yang pertanyaan pertama, apa yang membedakan pot A dan pot B dalam percobaan Aga? Oke, jadi yang membedakan tanaman pot A dan pot B pada percobaan Aga yaitu pot A itu mendapatkan sinar matahari adik-adik, sedangkan pot B itu tidak mendapatkan sinar matahari. Sehingga pot A itu masih segar tanamannya, sedangkan pot B itu tanamannya layu. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa pot B layu walaupun sudah disiram oleh Aga? Nah, kita perhatikan di sini tanaman yang pot B itu layu meskipun sudah disiram oleh Aga adik-adik. Jawabannya adalah karena tanaman itu membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis adik-adik. Pot B ini tidak mendapatkan sinar matahari sehingga tidak melakukan fotosintesis. Akhirnya pot B ini tidak bisa menghasilkan makanan untuk tumbuh. Maka pot B tersebut layu dan mati meskipun sudah disiram adik-adik. Jadi seperti itulah jawabannya untuk soal yang B. Kemudian lanjut ke soal yang C, yaitu mengenai penyebaran biji pada tumbuhan. Amati makhluk hidup berikut. Ini adalah gambar A dan ini adalah gambar B. Pertanyaannya yang pertama, berikan 2 cara yang bisa membantu proses penyerbukan pada gambar A. Nah, 2 cara yang bisa membantu proses penyerbukan pada gambar A yaitu yang pertama, dengan bantuan hewan pemakan nektar. Nah, ini ada gambar bunga adik-adik. Nah, yang pertama dengan bantuan hewan pemakan nektar. Hewan pemakan nektar ini akan membawa serbuk sari dan membantunya menempel di kepala putik bunga adik-adik. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan bantuan angin. Nah, kita bisa perhatikan di sini serbuk sarinya terbang terbawa angin adik-adik. Nah, angin bertiup membawa serbuk sari dan jatuh di kepala putik. Nah, itu 2 cara yang bisa membantu proses penyerbukan pada gambar A. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara penyebaran biji yang dilakukan tupai pada gambar B? Tanaman seperti apa yang bisa disebar dengan cara tersebut? Nah, ini adalah gambar tupai yang membantu melakukan penyebaran biji adik-adik. Nah, jawabannya yaitu penyebaran biji yang dilakukan tupai pada gambar B yaitu biji-bijian yang dikubur oleh tupai dalam tanah itu bisa tumbuh jika ada hujan dan terkena sinar matahari adik-adik. Nah, tanaman yang cocok dengan cara ini adalah tanaman berbiji yang bisa dimakan seperti itu. Nah, jadi itulah jawaban dari uji pemahaman mengenai bab 1 yaitu tentang tumbuhan sumber kehidupan. Oke adik-adik, demikian pembahasan mengenai kunci jawaban
materi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD tentang bab 1. Semoga apa yang Kak Tede sampaikan, apa yang Kak Tede jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui pembahasan mengenai pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya adik-adik, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, akhir kata Bu Tede ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.